Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang simple hill climbing. Adapun anggota kami yang pertama yaitu Wahdania, saya sendiri, Romi Yulianto, Hasrul Syahrir, Rusinta Udin, dan Seprian De William. Baik, langsung saja kami akan mempresentasikan tentang materi kami. Yang pertama akan dibacakan oleh Saudara Sinta. Dipersilahkan. Makasih, baik. Udah muncul slide-nya, Beb? Muncul juga. Udah ke belakang. Muncul di kasih, ayo muncul. Muncul, Sa. Muncul. Keluar saja. Kedua di Sinta. Wow, muncul kedua paling. Oke, bagian Sinta saya ambil alih. Apa itu simple hill climbing? Simple hill climbing yaitu menentukan next state dengan membandingkan current state titik awal dengan satu suksesor titik persimpangan, dan proses perbandingan ini dimulai dari sebelah kiri. Apabila ditemukan penerus baru yang lebih baik dari kondisi saat itu, current state, maka penerusnya tersebut akan menjadi next state. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Hasrul. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Apa saja algoritma pada simple hill climbing? Pada yang pertama itu ada mulai dari keadaan awal, lakukan pengujian, dan jika merupakan tujuan maka berhenti, dan jika tidak, lanjutkan dengan keadaan sekarang sebagai keadaan awal. Dan yang kedua itu ada kerjakan langkah-langkah berikut, dan solusinya temukan atau sampai tidak ada operator baru yang akan diaplikasikan pada keadaan sekarang. Dan pada poin A-nya, cari operator yang belum pernah digunakan. Nah, digunakan operator ini untuk mendapatkan keadaan yang baru. Pada poin B, evaluasi keadaan baru tersebut. Jika keadaan baru merupakan tujuan, maka keluar. Dan jika bukan tujuan, namun nilainya lebih baik dari keadaan sekarang, maka jadikan keadaan baru tersebut menjadi keadaan sekarang. Jika keadaan baru tidak lebih baik daripada keadaan sekarang, maka lanjutkan iterasi. Selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara William. Dipersilahkan. Oke, terima kasih buat kesempatannya. Assalam. Masalah yang mungkin terjadi pada simple hill climbing, algoritma akan berhenti kalau mencapai nilai optimum lokal. Terus selanjutnya urutan penggunaan operator akan sangat berpengaruh pada penemuan solusi. Terus yang terakhir, tidak diizinkan untuk melihat satupun langkah sebelumnya. Nah, selanjutnya pada slide tersebut ada contoh kasus simple hill climbing. Jadi contoh kasusnya yaitu seorang mahasiswa di kelas TI 61 akan berkunjung ke desa untuk melakukan KKLP, yaitu desa A, B, C, sama D. Untuk menghemat waktu, ia mencari jarak terdekat dari setiap desa. Pecahkan masalah tersebut dengan algoritma simple hill climbing. Jadi ini ada nomor-nomornya. Nah, jadi ini adalah solusi atau penyelesaian dari simple hill climbing-nya. Di sini ada level 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena solusi pertama itu kita menggunakan simple hill climbing dengan 6 operator. Jadi pertama itu di sini tadi ada ABCD. Kenapa di sini 19? Karena kita tambahkan saja A ke B jadi 8 ditambah B ke C 5.
ditambah C ke D 6. Jadi totalnya itu adalah 19. 8 tambah 5 tambah 6. Jadi totalnya 19. Nah, tadi menurut algoritmanya itu yang sudah dibacakan oleh saudara Hasrul bahwa kita mengambil jarak paling dekat atau sebelah kiri dulu. Jadi kalau misalkan jarak sebelah kirinya sudah lebih kecil daripada induknya tadi, maka itu yang dijadikan jarak. Jadi kalau misalkan ini kan ada di sini TK ini itu tukaran 1 atau 2. Kenapa di sini BA CD? Karena kita tukar A sama B. Jadi kita tukar jadi BA CD. Nah, kita turunkan lagi tukaran 2 sama 3. Kenapa di sini sampai 6? Karena memang di sini operatornya ada 6. Jadi 1 2 3 4 5 6. Kita tukar lagi TK 2 sama 3. Jadi kita tukar bagian 2 sama 3, yaitu B sama C. Jadi kita taruhkan di sini C, di sini B. Jadi AC BD sama ini tukar 3 sama 4, berarti ditukar kini C sama D. Jadi AB DC sama ini juga tukar 4 sama 1, berarti kita tukar D ke depan, A ke belakang, jadi DB CA dan seterusnya begitu. Tadi poinnya ini BACD 17 karena begini. B ke A itu 8, terus apa tadi? BA CD berarti BA 8, terus CD 6, terus 7, jadi totalnya 17. BA CD, jadi kayak gini dia, BA CD, jadi 8 ditambah 3 ditambah 6 itu 17. Nah, selanjutnya turun ke lagi, kita urutkan lagi kayak tadi, tukaran 1, tukar 2, 3, 3, 4 dan seterusnya. Tapi karena kalau kita tukar dari tukaran 1 ke 2 itu A, B, C, D, jadi kembali lagi ke awal, maka kita silang saja. Selanjutnya oh iya, kepo, harus dimulai tadi sesuai algoritmanya, harus dimulai selalu dari kiri. Jadi kita menghitung selalu dari kiri. Jadi selanjutnya tukaran 2 sama 3 itu BC AD. Kita hitung dulu BC AD. BC itu 5. Terus CA itu 3. AD itu 7. Jadi 5 tambah 3 tambah 7 itu 15. Jadi hasilnya itu 15. Sudah lebih kecil kan daripada induknya yang tadi di sini. Jadi kita abaikan saja ini yang sebelah kanan karena ada didapat lebih kecil di sebelah kiri. Nah, selanjutnya turun lagi ke sini, turun lagi tukaran 1, 2 sama seperti tadi ada tukarannya. Terus dia dapatkan hasilnya itu CB AD, karena CB AD itu hasilnya 20, dia lebih besar daripada 15, maka kita skip saja ini. Jadi dihapus ini, tidak digunakan karena dia lebih besar. Terus kita ke tukaran 2 sama 3 BACD. Ini sudah ada BACD toh. Ini yang ini sudah ada, jadi kita hapus lagi, skip lagi. Ini tukaran 3 sama 4 itu BC DA itu nilainya 18, karena dia juga lebih besar daripada 15, jadi kita skip lagi. Ke tukaran 4 sama 1 itu DC AB. Nah, karena tukaran ini lebih besar lagi 17, jadi kita skip lagi, hapus. Terus ini tukaran 2 sama 4 toh yang ini. 2 sama 4 BD AC itu totalnya 14. Jadi kita ambil yang ini, dia sudah lebih kecil kan daripada 15, jadi kita ambil ini. Selanjutnya kita turunkan lagi, turunkan TK1 sampai seterusnya. Tapi karena di sini 15, jadi kita skip. Selanjutnya BA DC karena lebih besar lagi 21 daripada 14, jadi skip lagi. Selanjutnya itu BD CA karena lebih besar nih lagi, lebih kecil nih lagi 13 daripada 14, jadi kita ambil yang ini, yang tukaran 3 sama 4 toh. Selanjutnya itu dia diambil patokan ini, turun lagi ke bawah sini. Jadi kita selalu mencari nilai terkecil dan terkecil sebelah kiri. Nah, sebelah kiri lagi tukaran 1 sama 2 DBCA itu lebih kecil lagi, lebih kecil daripada 13, jadi dia poinnya 12. Jadi kita ambil yang ini karena kan didapat lebih kecil, jadi diabaikan saja ini yang sebelah kanan. Nah, di kasih turun lagi ke bawah BDCA karena sudah ada tadi.
kita hapus saja. Selanjutnya ini DC, BA, tukaran 2 sama 3 itu poinnya 19, totalnya 19. Jadi dia tidak diambil karena dia lebih besar. Terus ini DB, AC, poinnya 15, dia juga lebih besar daripada 12, daripada induknya, jadi tidak diambil. Sama ini, karena di sini semua besar-besar semua daripada induknya, tidak ada yang di bawah 12 di sini, jadi ini mati nih, tidak dipakai ini semua. Jadi yang dipakai itu yang ini. Jadi menjadi solusi di metode simple hill climbing dengan 6 operator itu DBCA dengan solusi 12 totalnya. Mungkin seperti itu solusi penyelesaiannya. Dan selanjutnya solusi penyelesaian dengan 4 operator akan dijelaskan oleh saudara Romi. Silakan. Baik, terima kasih. Pada slide ini terdapat gambar metode simple hill climbing dengan 4 operator. Misalkan kita tidak menggunakan semua operator, melainkan kita hanya menggunakan 4 operator pertama saja, yaitu tukar 1,2, menukar urutan posisi kota ke-1 dengan kota kedua. Tukar 2,3, menukar urutan posisi kota kedua dengan kota ketiga. Tukar 3,4, menukar urutan posisi kota ketiga dengan kota keempat. Tukar 4,1, menukar urutan posisi keempat dengan kota ke-1. Maka pencarian pada gambar yang tertera pada slide. Lintasan terpendek yang diperoleh adalah B, C, AD, yaitu sebesar 15. Di sini kita akan terjebak pada nilai minimum lokal yang disebabkan oleh kurangnya operator yang kita gunakan. Kita tidak dapat memperoleh nilai minimum globalnya yaitu sebesar 12. Baik, jadi solusi penyelesaiannya itu sama kayak tadi dengan 6 operator, cuman ini ada 4 operator. Jadi pertama itu kita tukar 1 sama 2, BA, CD. Nah, poinnya itu 17. Jadi kita ambil ini 17 karena sudah didapat lebih kecil daripada induknya. Jadi kita ambil ini, kita kasih turun lagi. ABCD ini disilang saja karena sudah ada tadi di atas. Jadi kita ambil yang ini lagi, BC, AD. Tukar 2 sama 3, didapat ini lagi toh paling sedikit yaitu 15. Jadi ini lagi dikasih ke bawah. Tapi karena ini di bawah poin-poinnya semua lebih besar daripada induknya, jadi kita tidak ambil ini. Ini kan 20 lebih besar daripada 15, 17 lebih besar daripada 15, dan seterusnya. Jadi kita ambil yang ini, BCAD. Ini jadi solusi dari metode simple hill climbing dengan 4 operator. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Sinta. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan apa saja kelebihan dan kekurangan simple hill climbing. Mungkin saudara Romi, ini Romi bisa dibacakan oleh Sinta. Bacakan oleh Sintana. Yang tadi Romi ambil alih punyamu yang pertama. Mendekati tujuan. Yang kedua, metode ini nanti apabila solusinya sudah ditemukan tanpa kita harus membandingkan lagi node-node yang lainnya. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Hasrul. Baik, adapun kekurangan simple hill climbing. Yang pertama itu metode yang akan ditujuankan tidak bisa langsung ke tujuan. Akan tetapi harus melewati sedikit demi sedikit demi mendapatkan tujuannya. Dan yang kedua itu apabila sudah mendapatkan solusi, maka harus mencari solusi lain untuk membandingkannya karena mencari node awal dengan tujuan yang sangat dekat. Nah, itulah tadi presentasi singkat dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Terima kasih teman-teman. Sudah join. Bye-bye. Terima kasih semuanya karena kerjasamanya. Terima kasih.